Saudara-saudara semua, selamat pagi. Selamat pagi. Kita membahas 2 Samuel pasal 10. Kemarin saya membahas pasal 9 sampai pasal 20, ada satu bagian tema. Ini 12 pasal. Dan di sini membicarakan bagaimana Daud menjadi orang sesudah dia menjadi raja. Kehidupannya bagaimana? Dia menghadapi satu permasalahan yang sangat rumit karena dia adalah seorang raja dan dia sudah berubah. Dulu adalah seorang yang dalam peralihan melarikan diri dari Saul dan sekarang menjadi raja Yehuda. Dan dia bukan raja Israel, sesudah menjadi raja Yehuda. Di bagian utara ada raja dari Saul dan ada panglimanya Saul dan menjadi walaupun Saul sudah tidak ada dan anaknya menjadi raja dan panglimanya Saul support anaknya Saul. Yehuda ada rajanya. Di Yehuda ada raja dan karena di Israel itu ada dibagi utara dan selatan. Di Israel dibagi dalam 2 bagian dan Daud di bagian sini dan Daud dengan tempat bagian ini dengan hubungan dengan orang Filistin dan Raja Agag dan hubungan dengan Aram dan Moab dan juga hubungan dengan Aram bagaimana. Dan semua itu dulu ada hubungannya. Dan itu dulu hubungannya adalah mereka adalah musuhnya Saul. Dan dia sekarang sudah menggantikan Saul. Dan juga anaknya Saul. Dan kerajaannya sudah diduduki sama Daud. Dan ini sebenarnya adalah permasalahan yang sangat biasa. Dan kita melihat tangan Tuhan bagaimana membimbing Daud sampai bisa menduduki menjadi raja yang Israel. Dan sudah menjadi raja Israel. Dari kerajaan ini sudah ada perubahan. Orang Aram, orang Moab, orang Amun, dan orang Filistin. Dan hubungannya telah berubah. Di dalam perubahan hubungan ini, menjadi seorang raja menjadi Daud. Dan kita melihat sifatnya Daud. Jadi sifatnya Daud dan juga dan apakah dia bisa lebih tinggi lagi? Apakah seperti dahulu mengikuti Tuhan? Dan dia berkata di saat dia di titik yang paling rendah, bagaimanapun dia tetap mengikuti Tuhan, mati juga tetap mengikuti Tuhan. Dan sekarang sudah menjadi raja, apakah juga masih begini? Dan di saat menghadapi percobaan, menghadapi perubahan dari seluruh bangsa, dia bagaimana? Dan kita lihat dari pasal 9 sampai pasal 20. Dan kita lihat rumahnya, keluarganya
Daud dan juga sifat aslinya Daud, permasalahannya, dan juga sampai perubahan dari seluruh negaranya. Tapi di sini dalam Alkitab, mulai dari pasal 9, kita sangat sedikit melihat Tuhan, sangat sedikit melihat Tuhan. Tetapi di Alkitab memberitahukan kepada kita, walaupun begini, Tuhan tetap berkuasa. Orang jika mengikuti Tuhan, Tuhan mengambil kendali. Jika orang tidak mengikuti Tuhan, dan juga akhir perahan dengan kelemahan kita, tapi Tuhan tetap berkuasa. Dan Tuhan di dalam sejarah ini tetap bekerja. Ini 12 pasal ini sangatlah istimewa. Membuat orang Israel dalam pembuangan bisa melihat kita mengikuti Tuhan, emang tidak salah, kita mesti tetap mengikuti. Tapi kita adalah manusia. Kita masih ada permasalahan kita sendiri. Emang kita mesti bertanggung jawab atas semua permasalahan kita. Dan hati kita tetap mengikuti Tuhan. Walaupun kita di dalam kelemahan, bangsa Israel tetap mengikuti Tuhan, tapi bangsa Israel dalam kelemahannya, dan Tuhan tetap berkuasa. Tuhan ada Tuhan yang mendapati janji dan penuh kasih, dan Tuhan tetap melihat, memperhatikan. Waktu kemarin saya mengasih tema Tuhan mengakhiri semua yang baik dan buruk ya. Emang Tuhan ya tidak salah Tuhan datang, tapi Tuhan sudah datang. Yaitu yang berakhir ya. Karena semuanya Tuhan melingkupi dan Tuhan mengambil keputusan. Walaupun Daud dalam kelemahannya, dan dia menjadi raja, dan dia terus berubah, statusnya berubah, dan hubungannya juga berubah, dan posisinya juga berubah, dan kelemahannya juga terlihat keluar. Terhadap kita sekarang yang bekerja di dalam luar ya, kita di tengah-tengah kita melihat di status kamu, jabatannya dinaikkan. Karena status kamu berubah. Jika status tidak berubah, maka kelemahan kamu akan terlihat. Jadi akan terus dirubah. Maka jika kamu tetap mengikuti Tuhan dan bertobat, walaupun kamu kena hukum, dipukul, tapi Tuhan tetap memberikan kasih. Tuhan akan tetap membimbing. Maka saya berkata Tuhan sudah datang. Jadi di sini di seorang yang dalam kelemahannya kita melihat Tuhan, tetap melihat Tuhan. Dan sekarang kita menghadapi dunia ini, dan hubungan ini terus tetap berubah. Di saat Cina lemah dan di saat Cina kuat, dan pandangan dari dunia itu berubah. Dan dunia ini bagaimana beraktivitas? Hikmatnya di mana? Dan di sini di dalam dunia ini dalam berubah. Jadi kita sebagai suatu negara, suatu rakyat, orang yang mengikuti Tuhan, bagaimana kita memerintahkannya? Dan sana dalam
segala bangsa dalam perubahan. Dari sini saya terjemah ya untuk memberitahukan pada kalian. Di dalam online di YouTube juga banyak berita ini. Kamu jangan melihat. Jika kamu melihat akan mempengaruhi pikiran kamu, yaitu bagaimana mencuci otak kamu ya. Dan jika saya berkata begini juga, ada media yang akan tidak suka, kamu marah sama saya ya, maksudnya. Jadi saya menjadi orang yang adil dalam dunia ini. Saya yang memperhatikan tentang Cina dan Amerika. Saya sudah menganalisa beberapa tahun lamanya. Dari tahun 1980 sampai sekarang. Dan sampai di Yerusalem saya berkata pada penantua dari Yerusalem, dan kita mesti berdoa untuk Cina dan supaya bisa merendahkan diri, dan juga berdoa untuk kita di sendiri. Kita mesti merendahkan diri. Dan saya juga melihat di media ini banyak dalam posisinya mereka sendiri. Jika di dalam media kamu melihat ini dan ada sekelompok ini, akan terus diberikan berita ini pada kamu. Dan kita lebih banyak lagi melihat Tuhan dan melihat renungan pagi, membaca Alkitab. Mari kita bersama-sama mengikuti Tuhan. Dunia ini terus berubah. Bagian ini yang berubah akan berbicara pada bagian orang itu. Cina ada yang pemberitaan dari Cina, Amerika ada pemberitaan dari Amerika, Australia ada pemberitaan dari Australia, Taiwan juga ada pemberitaan dari Taiwan. Jadi setiap orang tuh dalam berbicara pada posisi dia sendiri. Tidak ada seorang pun yang berbicara untuk Tuhan. Yang kita mengikuti Tuhan dan juga dapurnya Mama ya, kita berbicara untuk Tuhan. Dan kita banyak membuat video klip ya. Kita berdiri dalam posisi firman Tuhan dan dalam kerajaan Tuhan, mengikuti Tuhan, tidak mengikuti dunia ini. Jadi saudari gereja 611, kamu akan perlahan tapi pasti akan menjadi orang yang sangat istimewa. Ada kepercayaan dan juga ada damai. Dan ada terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan dengan begini tetap membimbing kamu. Yaitu yang tadi saya katakan dari posisinya manusia. Jika kamu terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan membimbing. Tuhan bekerja. Jadi kita terhubung dengan Tuhan yang di dalam generasi yang di belakang ini. Dan pagi ini kita melihat firman ini. Firman ini tidak ada panjang, sangat simple. Yaitu peperangan yang kedua kali ya. Dan peperangan ini apa yang terjadi. Dan di sini dicatat dari arti dari belakang ini. Kita berdiri di tempat yang tinggi, dunia ini berubah, bagaimana kita tetap mengikuti Tuhan. Dari Daud ini kita melihat ada satu permasalahan yang kecil yang terjadi. Dari pasal 9 sampai pasal 20, bagaimana diperlihatkan karakternya Daud. Tapi Tuhan tetap berkuasa. Dari pasal 10 saya membagi 3 bagian, ayat 1 sampai 5. Yaitu
dua peperangan yang dan di sini dibicarakan bagaimana keadaan dalam bangsa yang berubah. Jadi kita menghadapi perubahan. Jadi jangan ada ketakutan. Dan supaya kita bisa melihat dengan jernih. Dan kita bisa melihat Tuhan. Jika kita melihat ada perubahan, maka kita mesti mencari Tuhan. Bukannya reaksi yang alami. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Hanun menjadi raja. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayah setelah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan berduka cita kepadanya. Daud sini menjadi seorang orang dan menjadi raja. Dan dulu waktu di dalam perarian, dan dulu Daud dengan anaknya Saul dan juga panglima itu ada berhadapan, yaitu anaknya ada Isiboset ya. Ya ini adalah cucu dan satu anak. Dan sama anaknya dihubung dan menjadi raja bangsa Israel dan saling berhadapan. Dan di saat ini atau yang dulu Saul menjadi raja. Di saat Daud dalam perarian itu atau menjadi raja Yehuda, jika orang Amonnya, Hanumnya itu ada hubungan baik dan sudah memberkati ya sudah memberi kasih pada saya, Nahas ya sudah memberi kasih pada Daud. Dan Daud berkata saya mesti mengutus orang ya untuk dalam pada Hanun tunjuk kasihnya karena Daud melakukan ini karena ingin ada hubungan baik dengan orang Amon dan juga masih tetap menghargai perjanjian persahabatan ini. Dulu karena Nahas pernah melindunginya walaupun di Alkitab tidak dicatat dan mereka ada hubungan yang sangat baik. Dan sekarang berubah. Nahas sudah mati. Dan di dalam Bani Amon ada kerajaannya sudah berubah. Yang generasi yang dahulu sudah mati dan generasi muda ini bangun. Dan dalam pada ini tidaklah stabil. Hanun sudah duduk, apakah sudah stabil? Dan segala anak rakyat-rakyat dan juga pejabat-pejabat apakah masih tetap melindunginya dan hati mereka tuh bagaimana? Seperti Saul, mereka ingin mendapatkan hati rakyatnya. Apakah mereka tetap menspotnya? Dan dalam anak ini, kita melihat Daud baru menjadi raja Israel tidak begitu lama. Jadi ini statusnya belum sampai tempat yang paling tinggi.
Dan dia ingin dalam segala negara yang lain ada hubungan yang baik. Dan mereka sudah berubah. Karena dia sekarang bukan Raja Daud yang dahulu dalam perarian. Dia sekarang sudah menjadi raja dan ingin ada hubungan baik dengan Bani Amon. Dan di saat Nahas mati, dia mengirim orang untuk memberitakan pesan berduka cita. Dia ini ada orang yang baik dan akan terus menjalin persahabatan yang baik. Dan sini dalam melakukan perjalanan persahabatan ini, kan kita lihat lagi lebih jauh. Dan Tuhan bagaimana melihat? Apakah kamu bertanya kepada Tuhan? Biarpun ini permasalahan sangat kecil, terlihat sangat kecil. Tak kita melihat hatinya Daud. Kamu mengandalkan saya atau mengandalkan ini? Apakah kamu mengandalkan semua ini apa mengandalkan Tuhan? Jika kamu ada uang, kamu mengandalkan uang apa mengandalkan Tuhan? Jika kamu tidak ada uang, kamu mengandalkan Tuhan. Jika kamu dalam perarian kesusahan, kamu mengandalkan Tuhan. Jika sekarang kamu sudah ada dan sekarang kamu mengandalkan semua yang ada padamu. Dan kita pernah melihat permasalahan Daud. Dan kita melihat prajuritnya ya. Dan Hanun mendengarkan semua pegawai-pegawai penasihatnya ya. Dan melakukan hal yang tidak baik kepada prajuritnya ya. Dan mereka tidak ingin ada hubungan apapun kepada Daud. Karena Daud sekarang sudah berubah. Karena dia sekarang menjadi Raja Israel. Saya tidak ingin lagi ada hubungan denganmu. Saya tidak ingin tunduk di bawahmu. Saya ingin ada saya sendiri. Maka dia mendengarkan perkataan dari penatuannya. Maka dan sini adalah peristiwa untuk peperangan ini. Dan jika menghina pegawainya juga sama juga seperti menghina Daud. Dan kita lihat ayat tema kedua ayat 6 sampai 14. Dan Yoab pergi untuk berperang ya. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bethlehem dan orang Aram dari Joba dan seterusnya. Dia sudah menghina Daud. Dan mereka tahu Daud benci mereka. Dan mereka pergi bersiap untuk berperang. Dan juga mencari orang Aram. Dan menyuruh mereka menyewa orang Aram Bethlehem dan Aram dari Joba. Dan juga raja negeri Maka dan juga orang Top. Maka dan Top ada kemungkinan di bagian utara dari Syria, yaitu Aram. Dan Soba juga termasuk dari bagian Aram. Dan orang Amon terhubung sama orang Aram. Dan sini dalam ke internasional. Dan menjadi Raja Israel dan belum duduk dengan pas ya tepat. Jadi kita bisa bangkit untuk menjaranya. Jadi secara internasional kita mengambil satu keputusan. Dan itu seperti hubungan dari Amerika dan juga Timur Tengah ya. Dan saya juga mesti tidak usah jangan banyak lihat video klip ini. Saya sebenarnya hanya memperhatikan saja ya. Dan dulu saya tidak melihat YouTube.
Dan jika melihat YouTube ada suatu daya tarik yang besar untuk supaya kita melihat ya. Saya menghimbau kalian jangan melihat, tapi saya juga mesti menghimbau saya sendiri juga jangan melihat. Saya sebenarnya juga manusia biasa. Jika kamu terus melihat akan tergoda, ada terpengaruh, dan kita lebih banyak lagi mencari Tuhan. Dan di dalam hal ini kita mesti menanya pada Tuhan. Lawan sudah melakukan semua ini dan membuat barisan ya. Dan orang Amon dan orang Aram ini sampai di bagian orang Aram. Dan di ayat 9 Yoab melihat bahwa serang itu mengancam dia dari depan dan dari belakang. Dan juga dia sama adanya Abisai. Dan dalam keadaan ini sebenarnya kita sangat bahaya. Kita terhimpit dengan dua pasukan. Jadi Yoab berkata kepada Abisai, kita mesti kuat. Kalau kita bangsa Israel, kita mesti kuat. Menguatkan hati bangsa Israel dan bangsa kita ya. Dan kita mesti bertahan dalam orang Aram. Dan kamu pergi menyerang orang Amon. Mereka tuh menghimpit kita sangat bahaya. Jika kamu tidak kuat terhadap orang Aram, maka Amon saya akan membantu kamu. Jika saya tidak melawan orang Aram, kamu datang membantu saya. Sebenarnya peperangan ini tidaklah benar ya. Sebenarnya hanya saling memberi kekuatan. Sebenarnya hanya berkata doa. Sebenarnya tidaklah. Jika dua bagian itu kalah, siapa yang bisa membantu siapa? Dan saya melihat kamu kalah dalam peperangan. Dari sini saya terus berperang. Dan saya datang untuk membantu kamu. Terus yang belakang tuh mengejar saya terus bagaimana? Dan mereka diserang dalam posisi yang terjepit. Di dalam peperangan ini adalah jalan mati ya, tidak ada jalan keluar. Tetapi Yoab sangatlah hebat. Dan Daud mengutus Yoab. Yoab ingin menjadi panglima tentara dan pergi berperang. Orang tidak sanggup berperangnya. Akhirnya orang Aram pergi melarikan diri. Dari sini orang Amon melihat orang Aram pergi melarikan diri, mereka juga ikut melarikan diri. Maka akhirnya menang dan kembali. Sebenarnya mereka bisa melewati bencana ini karena Tuhan menjaga mereka. Jadi walaupun di sini tidak dicatat. Jadi dalam keadaan seperti ini, sebenarnya tangan Tuhan yang bekerja dalam keremahan. Jadi kita melihat Tuhan penuh kasih karunia. Dan akhir di ayat 14 dan Yoab akhirnya meninggalkan orang Amon dan akhirnya sampai pulang ke Yerusalem. Yoab bisa pulang ke Yerusalem adalah kasih karunia Tuhan. Kita lihat ayat 15 sampai yang terakhir. Dan kita melihat itu Daud sendiri yang menyerang, memusnahkan orang Aram. Dan orang Aram juga sekali lagi mengatur barisan. Sekali kara dan peperangan. Dan sekali kara ini membantu orang Amon. Jadi jangan sekuat tenaga. Dan akhirnya juga terus melakukan barisannya. Dan sampai sini juga orang Aram tuh seluruh orang Aram itu diutus ya. Dan seluruh orang pasukan Aram itu keluar bertempur. Ada yang orang memberitahukan pada Daud pas di ayat 14. Ayat 14 setelah itu diberitahukan kepada Daud. Maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberang sungai Jordan. Dan kali ini raja sendiri yang pergi berperang. Melewati sungai Jordan dan melihat barisan. Dan orang
Aram tuh di depan bangsa Israel itu melarikan diri, dan di sini dan membunuh banyak pasukan. Dan sini juga dicatat. Jadi orang Aram tidak berani lagi membantu orang Amon, tidak berani lagi membantunya. Dan sini kita lihat Daud adalah seorang raja. Dia mengutus Yoab keluar. Dia tidak bertanya pada Tuhan. Dan dia juga pergi menyerang orang Aram. Dan dia juga tidak bertanya pada Tuhan. Dia menjadi seorang raja 100% menjadi tuan rumah yang mengambil keputusan sendiri. Orang juga begitu. Tuhan di mana? Di sini tidak. Dia tidak bertanya pada Tuhan. Waktu pertama dia keluar, di 2 Samuel pasal 1 dia bertanya pada Tuhan. Di pasal kelima dia masih bagaimana dia juga bertanya pada Tuhan. Dan sampai di pasal 10 ini dia tidak bertanya pada Tuhan. Dan menghadapi peperangan ini, di tempat ini kita melihat Daud sudah berubah dan sudah menjadi raja. Sudah menjadi raja Israel. Dan lebih mengandalkan diri sendiri. Dan tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Hatinya walaupun masih tetap ada Tuhan. Dan perlahan menjauh dari Tuhan. Amon dan Aram. Dan melihat Daud menjadi raja. Dan melihat Saul turun. Dan anaknya naik. Dan Daud menjadi raja Israel. Orang Amon dan orang Aram secara perhitungan. Dan mereka tidak melihat bagaimana Daud ada pilihan Tuhan. Dan dia tidak melihat Tuhan yang di belakangnya Daud. Dan kadang-kadang ini mengambil keputusan sendiri. Maka mereka datang menyerang Daud dan menyerang Israel. Dan akhirnya mereka dalam kekalahan. Dari tempat ini kita melihat satu hal. Di dalam pandangan orang Amon adalah ketakutan mereka. Dan ingin beri kekuatan kepada orang Amon supaya mereka kuat. Dan mereka mengambil satu keputusan yang bodoh. Mereka menista prajuritnya Daud. Dia tidak melihat rajanya bangsa, bukan lihat Tuhannya bangsa Israel. Dan Daud sendiri, dan merasa dia sudah menjadi raja. Dia mesti melindungi diri sendiri. Jadi tempat ini, dia tidak melihat imam bertanya pada Tuhan, dan dia sendiri juga tidak bertanya pada Tuhan. Dan dia merasa sudah semestinya, maka pergi. Jadi dia merasa dia ada seorang raja, maka boleh mengambil keputusan 100% pada keputusannya. Dia tidak bertanya kepada Raja Israel. Yaitu Raja Israel yang semestinya, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan adalah Raja. Sebenarnya dia adalah wakil. Dia menghadapi semua bangsa berubah, dia hanya mengandalkan diri sendiri. Dan maka besok kita melihat Daud jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya jatuh dan meninggalkan Tuhan.
kita di sini melihat Tuhan masih tetap mempunyai kasih karunia. Tuhan menopangnya dan mereka menang dan menang. Tapi Tuhan sudah jauh. Itu seorang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah membimbingnya sudah lama di dalam menghadapi satu perubahan negaranya. Apa reaksinya? Bukannya bertanya pada Tuhan. Dan saya merasa mesti bagaimana melakukannya. Dan maka berjalan sendiri melewati sungai Jordan. Saudara-saudara semua, dalam keadaan ini, kamu sekarang ini dalam wabah penyakit ini, apakah kita melihat Tuhan? Apakah merasa Tuhan ini yang ada punya pikiran, yaitu kekuatan, yaitu kekhawatiran? Tuhan mengendalikan semuanya. Kamu merasa kita mesti mengadakan diri sendiri? Ini ada reaksi dari orang Arami kita ya. Dan Daud mengutus tentara yang pergi untuk berperang. Ini ada reaksi orang Arami ya. Saudara-saudara semua, di dalam status kita tambah tinggi jabatan kita, menghadapi perubahan, kamu lebih pegang pada Tuhan. Kamu mesti tetap melihat Tuhan mesti bagaimana. Dan terhadap kita mesti tetap mengikuti Tuhan. Dan jika kita gereja kita ada 100 orang, kita tetap mengikuti Tuhan, tidak ada dana ya. Untuk gereja kita ada 10.000 orang dan cabangnya ada 100 lebih ya, kita tetap mesti mengikuti Tuhan. Jadi reaksi dari kekuatan manusia, dan kita dengan tanpa sadar kita memakai kekuatan manusia. Jika 100 orang dan 10.000 orang, kita tetap mesti seperti 100 orang. Semua yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan yang berkuasa semuanya, kita mengadakan Tuhan. Tuhan menyuruh kita bagaimana. Saudara-saudara semua, jika kamu di dalam tempat kamu bekerja, kamu akan terus dinaikkan oleh Tuhan. Dan kalau tidak, kamu sudah sampai batasnya, maka akan turun. Dalam sekarang kajian internasional ini, kita juga tetap melihat Tuhan. Dia terus berubah. Dari setiap perubahan adalah satu percobaan untuk dalam keadaan diri kamu. Hubungan kamu dengan Tuhan, memohon Tuhan membantu kita tetap mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan yang akan mendekatkan semuanya. Kami semua ini, kami tetap tertuju pada Tuhan dan pada Tuhan. Haleluya.
Tuhan Kau berkuasa, berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan Kau terang-Mu. Tuhan, dalam kerajaan-Mu tetap selamanya. Tuhan, kehadiran-Mu selalu nyata dan terlihat. Kami memuji-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau yang duduk di dalam tata yang tinggi, yang berkendali. Kamu tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya tetap berkuasa di dalam bumi ini. Tuhan, kami juga sama. Kami juga sama juga tetap mengendalikan kerajaan kami ini. Tuhan, hari keadaan sekarang ini, kami ada berapa banyak? Engkau yang mengendalikan tempat ini. Kami ada berapa banyak? Supaya kami menjadi raja tempat ini. Kami membutuhkan-Mu. Saya mengundang saudara-saudara semua. Kita sahabat tidur dan duduk. Dan kita merenungkan di saat ini kita menghadapi segalanya ini. Waktu permasalahan anak-anak kita dan kita masa depan kita dalam keadaan ini dan menghadapi wabah penyakit ini, dalam kesulitan dalam perekonomian kita ada berapa banyak. Dan kita, Tuhan mengendalikan menjadi raja. Apakah kita sendiri yang mengambil keputusan dan kita yang mengatur? Di saat ini kita mohon Roh Kudus langsung menjamah setiap kami. Roh Kudus kami memohon sekali ini menyinari. Tuhan, kita berkata kita mengikuti Tuhan. Kita ada berapa banyak masih tetap jalan di jalan kita sendiri. Dan kita berkata, Tuhan, sekarang saya mengikuti-Mu nih, kami mengadakan-Mu.
tangan kita bahasa banyak yang kita kendalikan, kita dengan permasalahan kita selesaikan dengan kita sendiri. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan-Mu. Engkau menyinari kami setiap orang. Dan kita di hadapan Tuhan. Dan setiap hari saat Roh Kudus memberitahu pada kita di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu dan melihat saya sendiri. Tuhan, kami berterima kasih di dalam-Mu. Dia selalu memberi kasih karunia kepada kami. Dan seperti Daud sesudah menjadi raja, walaupun dia tidak mengandalkan Tuhan dan mengandalkan sendiri, dan walaupun di dalam apapun keputusannya dan selalu mengandalkan keputusan pandangan sendiri dan tidak menanya padamu Tuhan. Dan tidak bertanya pada Raja Israel, yaitu Tuhan. Dan kami tidak ingin seperti Daud. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami berapa banyak kasih. Dan saat kami dan kami berkata, hati kami lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam hati ada Tuhan. Dalam hati berkata ada Tuhan, tapi semua keraguan kami menjauh dari-Mu. Tuhan, terima kasih saat ini, setiap hari ini Engkau berkata pada setiap kami, menghibur kami. Kami tidak ingin meninggalkan-Mu. Tuhan, kami tidak ingin dari apapun keputusan yang kami ambil keputusan sendiri. Kami ingin mengandalkan-Mu. Walaupun kami dalam status dan tempat mana, Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah belajar kami. Tuhan, Engkau satu-satu yang kami andalkan. Tuhan, memohon Engkau bantu kami. Lepaskan semua. Kami tidak ingin mengandalkan kami sendiri. Dan menghadapi semua ini, Tuhan, Engkau bantu kami. Buka mata kami melihat Engkau tertuju padamu. Tuhan, Engkau bantu kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami mengikuti-Mu dan memberikan kami menendahkan diri mengikuti-Mu, tertuju padamu, kasih karunia-Mu. Semua ini dalam genggaman tangan-Mu. Dan bagaimana kita bersama-sama kita buka mulut kita berdoa supaya Tuhan membantu kita. Kita memohon pada Tuhan, Tuhan berikan kami lebih hati yang rendah untuk mengikuti-Mu. Biarpun apapun yang terjadi, dan kami tetap mengikuti-Mu dan tetap mengikuti-Mu dan mengandalkan-Mu. Dan kita mengambil semua keputusan, juga semua ada keputusan yang dari Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan-Mu.
Tuhan bantu kami. Doa supaya mata kami tertuju pada diri-Mu. Bukan kami berapa banyak kami. Kami semua, bukan gereja kita ada 10.000 orang atau 1.000 orang. Tapi kami tertuju padamu. Dan semua dalam kawan ini, apabila ada 10, 20 orang dan 100 orang, kami tahu. Kami bersama dengan kami. Ini ada kasih karunia. Karena semua ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Dan kami memberikan rasa terima kasih kami. Dan kami berkata padamu, Tuhan, dalam semua hidup kami dengan tetap mengikuti-Mu. Haleluya. Kita bersama berlutut di hadapan Tuhan. Kita tidak ada yang bisa kita banggakan. Biarpun menang dalam peperangan, apa yang kita banggakan, kita sombongkan? Semua adalah dikendalikan Tuhan. Semua juga karena kasih karunia Tuhan. Daud bisa duduk di atas tatanya dan menjadi Raja Israel. Karena kasih karunia Tuhan dan Tuhan yang memilih. Bukan kita sendiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar-Mu. Tuhan, kami mau mendengar-Mu. Buka telinga kami. Dan hari ini pas ayat ke-7. Dan mendengar orang Amon ingin datang menyerangnya. Dan dia membawa tentaranya. Dan ayat 17 ada orang berkata pada Daud. Beritahu pada Daud dan dia mengumpulkan seluruh orang Israel dan pergi berperang. Kita senang mendengarkan orang. Dan kita juga senang mendengarkan diri kita sendiri. Tapi sekarang kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Kami tidak mencari Tuhan. Jika kita ada sedikit kekuatan, kita ada sedikit kemenangan. Dan kita merasa, Tuhan, Engkau ampuni kami. Di saat kami di gereja 61 mendapatkan satu karunia dan bisa bangkit untuk melayani. Dan kita merasa dan bisa mengambil putusan. Dan kita tidak mencari otoritas, mencari Tuhan, bantuan dari Tuhan. Dan kita lebih suka mendengar orang lebih bawah kita. Dan mendengar orang yang di YouTube dan juga laporan dari orang lain. Dan kita tidak mengambil keputusan untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni kami yang mempunyai rasa sombong kami dan buat pemberontakan dan yang ego. Dan ampuni semua keangkuhan kita, rasa sombong kita. Kami Tuhan, kami dalam hadapan-Mu, kami apapun tidak ada. Yang kami inginkan adalah Tuhan kamu. Bapak dalam sadar status kami hanya ada roh Tuhan ada di dalam diri saya. Tuhan, Engkau menangkap kami kembali. Tuhan, mohon Engkau menangkap kami kembali. Menangkap kami datang di hadapan-Mu.
dengan setia memuliakan-Mu dan mencari-Mu. Dan saat ini mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jika hatimu sudah lari dan kita tidak di sini lagi dan tidak mencari pada Tuhan, mencari Tuhan, mencari bantuan dari otoritas, kita biasa dengan kita sendiri dan dengan reaksi kita sendiri dan melakukannya. Di saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita bertobat dan memohon pada Tuhan untuk membalik kita kembali dan berbalik kembali, dan kita melihat kembali bagaimana kita dulu mengikuti Tuhan, bagaimana kita dulu berpegang pada Tuhan, dan berbalik kembali melihat bagaimana dulu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukannya sibuk dan terus sibuk. Tuhan, kami percaya padamu. Tuhan, kami adalah milik-Mu. Kau tidak boleh tidak ada. Kami ingin mendengarkan-Mu. Kami membuka telinga kami. Dan sekali lagi, Tuhan, Engkau berbicara pada kami. Kami bersedia mendengar. Kami bersedia mencari-Mu. Kami bersedia sujud seperti awal mulanya. Kami bersedia. Saya mengundang staf gereja dan ketua sel, engkau berdoa untuk diri sendiri. Dan sekali lagi mohon Tuhan supaya kita bersedia datang turun pagi dan membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, berdoa untuk diri kita sendiri. Dan sudah dingin dan merasa adalah renungan pagi ada seperti tugas, adalah satu pekerjaan, dan mesti datang untuk bercatat dan pada Tuhan untuk kita kembali lagi ke hati kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan terang Tuhan, kita membutuhkan terang ampunian dari Tuhan, kita membutuhkan, kita pengharapan, kita mesti mendengarkan firman Tuhan setiap pagi yang baru. Memohon pada Tuhan seperti Pastor Joshua 20 tahun dan lebih mengadakan firman Tuhan, lebih serius, lebih mementingkan firman Tuhan. Dan di sini staf gereja dan juga ketua sel dan kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengikuti apa yang Tuhan berikan padamu. Taruh tangan kamu di dada kamu, yaitu hati yang menerima, ingin mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti Tuhan, tidak berubah. Awal begini sampai akhirnya juga akan datang juga tetap begini. Walaupun kami di sini berapa tahun, Tuhan melalui ini memberi terang, dengar firman Tuhan dan bertanya pada Roh Kudus, lebih dahulu mengandalkan Tuhan. Kau beri kami kembali terus percaya dan terus menerima setiap hari. Kami setiap hari juga menerima firman Tuhan setiap hari tetap percaya pada Tuhan yang berbicara. Tuhan, kami membutuhkan-Mu.
Dan seperti Pastor Joshua berkata, di dalam negara ini kita menandakan kita berdoa di dalam wabah penyakit ini. Tuhan melindungi kita, dan kita berdoa untuk diri, untuk masyarakat kita, dan juga kita menandakan diri, kita mendengarkan firman Tuhan, mengikuti Tuhan. Mari kita bersama, kita berdoa, kita buka mulut kita berdoa untuk diri kita, suku kita, menandakan diri. Menandakan diri adalah jalan keluar kita. Menandakan diri mengikuti Tuhan adalah jalan keluar kita. Menandakan diri mengikuti Tuhan adalah jalan keluar kita. Kita mengadakan kekuatan, kita hanya mengadakan rohnya Tuhan. Kita mengadakan rohnya Tuhan supaya kita, kerajaan kita dan negara kita menandakan diri mengikuti Tuhan. Perlindungan Tuhan tetap damai Tuhan terus menyinari. Tuhan, Engkau yang mengendalikan semuanya. Tuhan, Engkau yang mengendalikan semuanya. Tuhan, kami tetap percaya padamu. Tuhan, kami tetap mengadakanmu. Tuhan, perlindungi kami, kerajaan kami, negara kami, kerajaan Amerika dan Cina. Tuhan, terima kami tetap mengandalkanmu. Arah Bapa, kami mencari-Mu. Tuhan, supaya kami setiap orang yang menjadi milik-Mu menghadapi keadaan yang terus berubah. Kami terus mencari-Mu, mencari Tuhan yang mengendalikan semua. Allah Bapa, Engkau berikan hati ini dalam kami. Walaupun kami dalam keadaan apapun, tinggi dan rendah, dan baik dan buruk, kaya dan miskin, dan terus tetap mengikuti-Mu, mencari-Mu. Tuhan, ada kami telah menjauh dari-Mu, tapi Engkau memberi kasih supaya kami tetap mendekatkan diri padamu. Tuhan, Engkau berikan semua perubahan. Kami tetap mencari-Mu, memilih mengikuti-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan beri hati kami bersedia mendengarkan-Mu, karena Engkau dengan kasih, Engkau pasti akan membimbing kami. Engkau Tuhan yang selamanya. Memusnahkan raja adalah milik-Mu, menang dan kalah adalah milik-Mu, supaya kami melihat dan tetap berpegang padamu, tidak meninggalkan-Mu. Tuhan, Engkau berikan hati ini pada kami mengandalkan-Mu, supaya kami tetap menang. Di dalam ini banyak saudara-saudara semua, dan kamu banyak dalam perubahan, mesti mengambil banyak keputusan. Aku dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalammu, dalam hatimu. Kau mencarinya, dan seterusnya mencarinya. Tuhan akan berbicara padamu. Melalui otoritas kamu akan berbicara padamu. Tuhan melalui firman Tuhan. Semua firman dari renungan pagi dan juga kebaktian firman bicara kepadamu. Engkau akan mengalami mujizat. Jika engkau mengikuti Tuhan, kamu pasti akan mengalami mujizat. Tuhan pasti akan membuka jalan keluar bagimu. Kita mesti dengan penuh hati, percayaan dan sukacita. Dan apa yang kamu kerjakan akan berhasil. Karena Tuhan di tengah-tengah kita. Kerajaan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan bersama denganmu. Dalam Tuhan Yesus, amin. Dan berkati kalian. Dan sampai jumpa besok.